segera untuk bertobat. Allah seharusnya dimuliakan sebagai Raja penyelamat hidup kita, bukan memuliakan diri, bukan kita juga untuk bersenang-senang atau berbuat segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi seluruh yang membawa Natal itu harus tertuju kepada Allah yang memuliakan, memuliakan manusia, memuliakan jabatan, kuasa, harta, kekayaan, itu tidak seperti ini. Jadi Allah patut dimuliakan sebagai Raja dan penyelamat hidup. Memuliakan Allah itu berarti bahwa itu makna terpenting dari perayaan Natal yang sesungguhnya. Semakin kita kehilangan makna bila kita utamakan hal-hal yang bersifat lahiriah. Mungkin kita lebih mengutamakan bukan satu hati yang disiapkan, satu punya hati yang dirumuskan, tetapi kita lebih kepada hal-hal yang lahiriah. Seperti kita menyiapkan kue-kue, dan kue-kue itu secara manusia kita perlu menyiapkan itu, tetapi jangan hati kita tertuju kepada hal-hal seperti itu. Jadi rumah-rumah di cara anak-anak mungkin mereka bilang Natal sudah dekat, kita siap bawa ini kantor RW untuk pemimpin. Jadi kita hati ini tidak tertuju kepada Natal, tetapi tertuju kepada kue-kue yang ada. Jadi Natal itu yang harus kita pakai adalah kita punya hati itu tertuju kepada kemuliaan Allah, bukan kepada hal-hal yang lahiriah yang kelihatan. Jadi apapun yang terlihatkan itu tidak benar seperti itu. Perlu untuk kita pakai pakaian mungkin kita mau pakai emas di leher, kita tertuju kepada Tuhan, lahiriah yang bakal seperti itu. Itu berarti bahwa kebutuhan yang bersifat jasmani itu tidak penting, bukan seperti itu, tetapi itu juga penting bagi kita. Tetapi itu bukan sesuatu yang utama untuk kita datang memuliakan Tuhan dan tertuju kepada hal itu. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Natal. Baiklah kita juga ingat bahwa seluruh kehidupan kita itu tertuju kepada Allah, kemuliaan Allah. Allah seharusnya dimuliakan. Bukan betul setiap tahun baru satu kali dalam tahun Natal tahun baru, kita hati sudah mulai mempersiapkan hal-hal yang lahiriah. Itu berarti bahwa kita datang di gereja, kita duduk di gereja, kita dengar firman Tuhan, sama saja itu sia-sia. Karena kita punya hati tidak tertuju kepada Tuhan yang harus dimuliakan. Bahwa cara memuliakan Allah adalah dengan hidup berkenan kepada Allah. Kita tinggalkan segala pikiran negatif kita kepada orang lain. Kalau memang dulu kita mulai curiga orang ini, orang itu, jangan. Atau mungkin kita memarah kepada orang ini dan orang itu, jangan. Saatnya Natal itu merubah segalanya. Jangan simpan lagi segala dendam, segala sifat-sifat perilaku jahat yang menyakiti hati sesama kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kita tinggalkan itu. Itulah kehidupan yang berkenan dan memuliakan Allah. Jadi terus kalau dia bicara, itu berarti bahwa hari ini kalau kita punya musuh bebuyutan ada, pulang dan ketok pilih dan minta maaf, berpelukan, berciuman, bertelepanis, tapi kita menyatakan Natal bagi Tuhan. Jadi kita pergi minta maaf karena kita merasa diri bahwa kita rendah, tidak merasa diri kita tidak, artinya kita tidak orang bilang kalau orang dia bilang kalau dia sudah marah itu seseorang kalau sudah marah dia sudah bilang A sampai mati masuk di dalam yang tujuh, tetapi dia A, tidak ada yang namanya pegang Tuhan. Jangan, kita harus keluar itu. Dan yang kedua bahwa Natal itu menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi ini, berarti karena Kristus datang untuk memulihkan hubungan kita kembali. Relasi kita yang sudah terputus dengan manusia, relasi kita yang sudah terputus dengan diri kita sendiri, kita bangun kembali dan kita sambungkan kembali. Damai sejahtera atau shalom, kita harus katakan. Kalau kamu bilang kan shalom, jangan kamu bilang shalom, tapi kamu hatinya luar biasa. Begitu dia jalan, kita mulai begini. Padahal kita sudah menyatakan shalom.